Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Didi Salahuddin Yusuf dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Angkatan 8 Kelompok 3. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi saya atas materi yang telah saya pelajari pada agenda 3 hari kedua yang membahas tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Juga akan mengaitkan dengan hasil analisis kelompok kami terkait kasus hacker, kejorka, serta dampaknya terhadap proses digitalisasi pemerintah. Manajemen ASN merupakan tulang punggung dari sistem birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada pembelajaran agenda 3, saya semakin memahami bahwa manajemen ASN tidak hanya mengatur proses perekrutan dan penempatan, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi, sistem evaluasi kinerja yang objektif, serta integritas dalam menjalankan tugas. Proses ini harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel agar pelayanan publik menjadi efektif dan efisien. Terlebih di era digital seperti sekarang, tuntutan terhadap aparatur sipil negara untuk bekerja cepat, tepat, dan berbasis data semakin tinggi. Karena itu, transformasi menuju Smart ASN menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Smart ASN adalah konsep ASN masa depan yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga adaptif, inovatif, serta memiliki nilai-nilai integritas dan profesionalisme yang tinggi. ASN dituntut untuk tidak sekedar tahu cara mengoperasikan teknologi, tetapi juga paham bagaimana teknologi itu digunakan untuk mendukung proses kerja, meningkatkan efisiensi, serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Konsep ASN ini juga mencakup perubahan mindset dari birokrat yang pasif menjadi pelayanan publik yang proaktif dan solutif. Kita harus mengakui bahwa digitalisasi sudah menjadi keniscayaan, maka ASN harus siap menjadi bagian dari perubahan itu, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai motor penggerak inovasi di instansinya masing-masing. Salah satu hal yang kami bahas secara mendalam dalam kelompok adalah kasus hacker kejorka. Kasus ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan seluruh ASN mengenai rapuhnya sistem keamanan digital kita. Data pribadi masyarakat, dokumen rahasia, bahkan komunikasi pejabat tinggi negara berhasil diretas dan disebarkan secara terbuka. Melalui diskusi kelompok, kami menyimpulkan bahwa digitalisasi tanpa kesiapan sistem dan SDM hanya akan menambah kerentanan. Masalahnya bukan hanya pada teknologi, tetapi pada kesiapan ASN dalam memahami dan menjaga sistem digital yang digunakan. ASN yang tidak memahami etika digital atau tidak sadar akan pentingnya perlindungan data bisa menjadi celah dalam sistem keamanan informasi pemerintah. Kami menyadari bahwa tanpa penguatan kapasitas SDM ASN, ancaman seperti ini bisa terulang, bahkan lebih parah. Untuk menjawab tantangan itu, kami mengaitkannya dengan 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah kecakapan digital. ASN harus dibekali keterampilan digital dasar hingga lanjutan agar mampu secara digital dan aman dan efisien. Kedua, etika digital. ASN wajib menjaga integritas, tidak menyebar hoax, serta memenuhi batasan dan tanggung jawab dalam menggunakan data dan informasi. Ketiga, keamanan digital. Setiap ASN harus tahu cara menjaga keamanan akun, mengenali potensi serangan cyber, dan melakukan mitigasi risiko. Dan keempat, kewargaan digital. ASN adalah panutan di dunia nyata maupun sehingga harus menjadi warga digital yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Tanpa 4 pilar ini, transformasi ASN menuju birokrasi digital hanya akan menjadi jargon tanpa makna. Demikian pengalaman pembelajaran agenda 3 hari kedua serta hasil diskusi kelompok kami tentang kasus hacker kejorka. Kita harus menyadari bahwa digitalisasi bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal keamanan, etika, dan kesiapan manusia di dalamnya. Sebagai ASN, mari kita menjadi
bagian dari solusi, menjadi smart ASN dan berkompeten, beretika dan melek digital. Terima kasih atas perhatiannya. Afik dan menjaga samagram. We are family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.